Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan men-share beberapa berita nasional di koran online ya, di berita online. Ada di detiknews.com, ada di kompas.com, kemudian ada di jawapos.com. Kita mulai dari detiknews.com ya. Ini pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 6:23 waktu Indonesia Barat. Ada judul duet Ganjar Puan mengemuka lewat kibaran bendera merah gitu. Ini adalah gambar Mbak Puan, ini adalah Ganjar Pranowo. Bendera dengan warna dasar merah menampilkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani berkibar di Surabaya. Bendera berfoto kedua elit PDIP itu dipasang oleh DPD Laskar Ganjar Puan atau LGP Jawa Timur. Betul, itu memang suara relawan yang menginginkan Pak Ganjar dan Mbak Puan maju dalam Pilpres 2024. Kata Ketua DPD LGP Jatim Saleh Ismail Mukadar pada hari Sabtu tanggal 5 bulan Februari 2022. Bendera Ganjar Puan yang berkibar itu berukuran 50 kali 40 cm. Bendera merah itu banyak ditemukan di flyover Pasar Kembang hingga kawasan Jembatan Merah Plaza. Memang kalau kita lihat saudara-saudaraku, dari judul ini ada banyak opini yang pastinya akan berkembang ya. Ini ada mungkin yang mengatakan bahwa adanya promosi Ganjar dan Puan ini adalah bagian politik marketing ya, atau politik pemasaran. Jadi awalnya dulu sempat ada menyindir gitu, antara Ganjar Pranowo, Puan juga seperti itu ya. Meskipun sindir menyindir itu ya hal yang biasa sebenarnya dalam politik ya. Dan saya juga melihat duet yang ada ini Ganjar dan Puan sebenarnya bukan duet yang ideal menurut saya, karena di satu partai kemudian seharusnya ada tersebar antara Jawa Sumatera atau Jawa Sulawesi gitu. Sehingga itu bisa mempunyai dinamika ya, mempunyai variasi dalam dukungan. Ada juga yang nasionalis agamis ya, tapi itu tergantung dari isu yang berkembang di masyarakat. Saya kira semuanya akan terjawab sesuai dengan waktu yang ada. Kita masih punya banyak waktu, dan saya kira ini bukan final menentukan duet Ganjar Puan. Menurut saya ini adalah hanya strategi marketing saja, agar dilihat mana yang paling kuat, apakah Ganjar atau Puan. Di detik-detik terakhir itulah yang menentukan ya, apakah Ganjar atau Puan yang akan didorong untuk mewakili PDIP dalam pesta demokrasi tahun 2024, yaitu pemilihan presiden. Ya, selebihnya banyak lah ya, banyak para penantang dari Mbak Puan maupun Ganjar ini yang suaranya juga ya cukup melejit ya. Salah satunya adalah Prabowo yang digadang-gadang juga akan menjadi calon presiden 2024 ya. Kemudian juga Anies Baswedan juga itu bisa juga menjadi salah satu bakal calon yang akan menyaingi mereka. Dan saya kira Ganjar dan Puan ini, saya lebih senang Ganjar sih gitu, senang secara pribadi, karena beliau secara politik itu sudah punya basis massa yang jelas, kemudian prestasi
yang jelas, kemudian dikenal cukup dekat dengan masyarakat. Meskipun dari itu sebenarnya kalau kita sandingkan ya antara Ganjar dengan Prabowo, kemungkinan ya Prabowo juga banyak yang menyukai beliau gitu, dan Prabowo sudah mempunyai taktik strategi. Begitu juga dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ya terlepas dari pro kontra yang ada, beliau juga digadang-gadang akan menjadi calon presiden gitu. Tapi ya semuanya itu butuh waktu ya untuk memastikan apakah mereka akan terakomodir dalam bursa calon presiden atau tidak gitu. Sedangkan Mbak Puan ya sebenarnya harusnya ini Ganjar Pranowo yang dipush, yang didorong. Tetapi kan ini bagian dari upaya Mbak Mega mendorong anaknya sendiri agar bisa mencalonkan diri. Tapi itulah politik ya. Saya kira secara pribadi memang dua-duanya ini adalah tokoh nasional ya, yang tidak perlu juga kita mempertanyakan ya kemampuan mereka, karena mereka sudah duduk di DPR, sudah duduk juga di eksekutif, dan itu hal yang tinggal kemampuan mereka. Tetapi dalam hal prestasi saya kira masih banyak masyarakat yang menginginkan Ganjar, mungkin ya, kemungkinan hanya karena Ganjar ini kan dia berada di partai yang dimana memang ya bahasa anunya beliau adalah bukan orang bagian dari keluarga dari Mega gitu ya. Ya boleh jadi gitu, hanya menjadi loyalis dari Mbak Mega gitu. Sedangkan kalau katakanlah ini Ganjar anaknya, anak langsung dari Megawati, boleh jadi tidak ada lagi calon yang lain, pasti Ganjar yang akan. Tapi karena Mbak Megawati punya anak Puan Maharani, maka didorong, diupayakan, sama juga dengan SBY Susilo Bambang Yudhoyono yang mendorong anaknya ya untuk menjadi calon presiden gitu. Saya kira hal-hal yang ya sebenarnya boleh ya, boleh tidak juga gitu. Dalam dunia demokrasi sebenarnya yang kita harapkan itu adalah ada orang yang mempunyai prestasi yang jelas, yang mempunyai kedekatan dengan masyarakat, yang mempunyai solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah bangsa gitu. Bukan kita berbicara turunan ya, karena ini bukan sistem kerajaan, bukan monarki, kita adalah sistem demokrasi. Terlepas dari situ, setiap orang punya hak memilih dan dipilih. Kemudian selanjutnya di berita kompas.com, ini diberitakan pada tanggal 7 bulan 2 2022 pada jam 8:01 waktu Indonesia Barat, dengan judul gara-gara disubsidi pemerintah minyak goreng rak apa ya, ini kayaknya ada. Ini minyak goreng kini hilang dari rak minimarket. Ya memang beberapa hari yang lalu sempat banyak yang postingnya di beberapa minimarket dijual minyak goreng dengan harga yang sangat murah ya, minyak goreng dengan harga 14.000 gitu. Kalau tidak salah 2 liter kalau tidak salah ya. Iya per liter, per liternya ini. Kalau dijual pemerintah 14.000 per liter ya. Kalau dibeli di pasar itu 20.000 per liter. Jadi ini fenomena juga ini. Saya masih heran juga sih, kenapa pada saat kenaikan harga minyak itu berbondong-bondong itu para pedagang dari agen sampai pengecer itu semuanya serentak menaikkan harga minyak dalam hitungan, bukan hitungan jam, detik mungkin langsung naik gitu. Sedangkan pada saat diturunkan, kebijakan menurunkan harga minyak itu susah sekali turunnya.
mungkin hanya 1-2 saja ini. Susah sekali turunnya. Jadi menurut saya ini ada yang tidak beres dengan permainan harga minyak goreng ini. Yang menurut saya harus ditelusuri siapa yang sebenarnya yang mempermainkan harga minyak goreng ini. Dan saya yakin kalau harga minyak goreng ini naik, pasti akan banyak juga yang berdampak juga kenaikan harga, ya, harga macam-macam, karena ya minyak goreng ini banyak dibutuhkan oleh ibu-ibu ya pastinya, dan industri-industri kecil dan besar itu pasti membutuhkan namanya minyak goreng. Dan kalau harga minyak naik pasti ya berdampak multi efek pada perekonomian, pada harga barang yang lain. Ada cerita baru dalam polemik minyak goreng di tanah air. Setelah 4 bulan harganya melonjak tajam, kini minyak nabati tersebut sangat sulit ditemukan, terutama di rak-rak retail modern. Masyarakat sangat sulit menemukan minyak goreng di minimarket, pasar swalayan, dan pasar modern lainnya. Kalaupun ada, itu pun hanya tersedia minyak dengan harga yang tentu jauh lebih mahal. Sementara di warung maupun pasar-pasar tradisional, stok minyak goreng masih bisa ditemui, namun oleh pedagang harganya masih dibanderol di kisaran 20.000 per liter. Saya baru-baru beli minyak goreng di pasar 20.000 ya per liter gitu. Dan ada juga yang naikkan sampai 22, 21. Jauh dari harga minyak goreng murah yang diklaim pemerintah dijual seharga 14.000 per liter. Jadi kalau 2 liter itu berarti 28.000. Kalau di pasaran yang tidak disubsidi oleh pemerintah, kalau 2 liter berarti 40.000. Oh, jauh beda sekali. Ya, saya kira ini menurut saya pemerintah harus menelusuri siapa sih dalam permainan harga ini. Saya terus terang meskipun bukan ibu-ibu ya, sangat resah dengan permainan harga minyak ini yang sangat melambung tinggi. Padahal kita ini apa yang kurang di Indonesia ini dalam hal kekayaan alam, ya, kita mempunyai sawit yang luas. Kalau bisa ya buatkanlah sawit, buatlah tempat-tempat industri-industri minyak yang bisa menjangkau, yang bisa menyediakan kebutuhan masyarakat gitu. Saya kira kita ini banyak orang yang pintar ya, tapi sedikit orang yang baik gitu. Baik dalam artian ya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara lebih banyak pada kepentingan pribadi golongannya, sehingga ya seperti ini salah satunya harga minyak dan beberapa barang yang ada di pasaran itu selalu jadi permainan. Itu setiap bulan itu selalu terjadi kenaikan harga antara 1.000 sampai 10.000, bahkan 20 ribuan, bahkan ada yang 2 kali lipatnya naik ya. Itu sangat prihatin sekali dengan kondisi yang seperti ini. Di tengah kita pandemi corona, kemudian banyak PHK, harga barang naik, harga pendapatan masyarakat anjlok gitu. Kemudian ya siapa yang memanfaatkan kondisi pandemi seperti ini? Itu adalah orang-orang yang berduit ya, orang-orang yang mempunyai industri besar gitu, yang mencoba untuk memanfaatkan, dan rakyat kecil menjerit karena adanya berbagai macam kebijakan pembatasan dan kenaikan harga yang melambung tinggi gitu. Oke, selanjutnya di jawapos.com ini ada berita apa ya ini? Giliran ojol perempuan deklarasi dukung Erick Thohir Capres 2024. Erick Thohir. Jadi Erick Thohir juga ini adalah bagian yang nantinya akan digadang-gadang menjadi calon presiden ya. Beliau ya bukan cukup banyak uang, tapi sangat banyak uang. Ya, saya kira Erick Thohir adalah orang tajir di Indonesia, salah satu orang terkaya di Indonesia yang mempunyai banyak perusahaan dan sekarang menjadi Menteri Badan Usaha milik negara ya. Ratusan pengemudi ojek online dari berbagai platform
bersama pengemudi ojek offline atau pangkalan menyatakan dukungan kepada Erick Thohir sebagai calon presiden 2024. Ini adalah mobilisasi sebenarnya dalam politik. Strategi politik adalah mobilisasi. Adalah dimobilisasi, didanai, begini gini. Setelah itu harus ada pernyataan dari salah satu simpatisan yang diberikan, ya harus ada dana lah. Mereka ini mau setiap hari kerja gitu. Untuk apanya mereka mau apa namanya berbondong-bondong gitu. Ya kalaupun ada ya saya kira itu hal yang unik ya. Kalau ada yang mereka bergerak tanpa dibayar, ini menjadi hal yang unik karena kalau ojek online itu mereka pasti berpikir satu hari itu kalau tidak bekerja ya, ataupun mereka ngapain mereka mau ingin mendukung Erick Thohir kalau tidak ada maksud apa-apa gitu ya. Tentu kalau kita berbicara Erick Thohir dan ojek online atau ojek offline, sejarahnya di mana gitu ya. Mungkin ya Erick Thohir dekat dengan mereka ya, atau dengan pimpinan ojek online-nya, entahlah. Tapi ini adalah salah satu strategi untuk melejitkan nama dari Erick Thohir gitu. Salah satu dukungan datang dari ladies ojol atau perempuan pengemudi ojek online. Sici mengatakan Erick Thohir selama memimpin Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN dapat menyelesaikan berbagai macam masalah. Apa hubungannya dengan ojek online? Kami juga telah menyimak kinerja Erick sebagai Menteri BUMN. Kami melihat dia rajin melakukan berbagai upaya pembenahan dan meluruskan hal-hal bengkok yang sebelumnya dibiarkan terjadi. Ya betul. Kalau kita berbicara pada tataran nasional, memang betul, ya. Tetapi kalau kita berbicara siapa dapat apa, ojek online mereka menyerukan untuk mendukung Erick Thohir ini, mereka dapat apa itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Tapi semuanya adalah bagian dari strategi politik. Mereka mempunyai cara tersendiri untuk meraih simpati masyarakat. Selebihnya silakan berjuang, dan saya berharap agar jangan ada pembohongan publik gitu kepada calon-calon presiden yang lainnya. Saya kira pembohongan publik inilah yang mencederai trust masyarakat ya, kepercayaan masyarakat kepada calon pemimpin masa depan bangsa. Silakan berkarir, silakan berprestasi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.